Sebenarnya kan kemarin ketika 2014 memenangkan Pak Jokowi, PDIP menang, ya, lalu 2019 juga 2 kali menang Pileg dan Pilpres. Target awalnya kan double hat-trick. Ya. Meja makan. Bayu, Chris Budiarjo, sindikat. para sindikat. Iya. Para sindikat. Para sindikat. Sebuah kajian tentang masalah-masalah politik, sosial, ekonomi. Ya. Yang kemarin cukup cukup memberikan banyak warna Ya. dalam pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Ya, Para sindikat ada ya semacam memberikan warna lah, memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan dan sebagainya. Nah, kita hari ini akan bincang-bincangkan di Direktur Eksekutif Arie Nur Cahyo. Pengamat politik. Direktur Eksekutif Iya, para tuh. sindikat. Abot. Yang penting eksekutif. Eksekutif ngeri bro. Jadi kita akan mencoba bicara tentang politik hari ini. PDI Perjuangan kita ucapkan selamat dulu bahwa PDI Perjuangan ada pemenang pileg, pemenang pemilu 2024 ini hat-trick ya. Hat-trick Luar di biasa pemilu kita. legislatif. Ya kita tepuk tangan, kita ucapkan selamat. Walaupun Kita harus akui bahwa target PDI Perjuangan untuk hat-trick betul-betul terjadi. tapi targetnya double hat-trick. Kenapa? Targetnya kan double hat-trick. Ya, Tadi tapi sudah cuma- cukup hat-trick itu Iya, udah oke lah. Blok ini mungkin satu untuk pertama kalinya 3 kali berturut-turut Ya. di Indonesia ini memenangkan pileg ya. Pemilu legislatif. Boleh dibilang Betul. seperti itu. Artinya PDI Perjuangan dalam kondisi apapun, walaupun pilpres calonnya kalah, tetapi secara politis apapun, partai ini masih didukung oleh Mayoritas mayoritas pemilu. ya, rakyat Indonesia Di di pemilu mana legislatif, ya. soal kemudian sedikit berkurang. Ya. Biasa dalam sebuah kompetisi. Dinamika politik, dinamika ya. politik naik turun itu biasa. Bisa juga karena kualitas calonnya, mungkin karena banyak hal lah. Banyak hal. Tetapi yang pasti sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung PDI Perjuangan dan Ketua DPR RI insya Allah dari PDI Perjuangan lagi. Kalau tidak berubah regulasi. Iya, nah, kira-kira seperti apa kira-kira PDI Perjuangan? Kita tidak akan bicara orang per orang, tokoh per Ya. tokoh, tapi PDI Perjuangan sebagai sebuah partai yang sangat solid dengan pemilih tradisional. Di dalam Ya. PDI Perjuangan ada PDIP kultural, ada PDIP tradisional, macam-macam ya betul ya. Ya. Gimana menurut? Ada struktural, ada Struktural. kultural juga ada. Ada yang menyebut dirinya saya PDIP kultural, Iya. saya PDIP tradisional. Kira-kira seperti itu. Gimana menurut Jan? Ya, tetap PDIP ke depan tetap punya prospek yang baik dalam lanskap politik Indonesia sebagai Dan partai. akan berwarna ya. Ya, sebagai kultur dari partai nasionalis. Ya. Ya, PDIP juga dengan platform, dengan partai ideologis dan kader kan. Iya, Itu yang menjadi ciri khas PDIP dan ke depan saya pikir punya prospek yang bagus. Cuman memang tantangan medan politik ke depan ya juga tidak mudah. Tergantung dinamika. Nah, lah itu ya, yang memang perlu dimitigasi oleh bagaimana strategi politik PDIP ke depan. Ya. Itu yang karena sebagai partai kader dan juga partai ideologis tentu perlu ada penyesuaian terhadap dinamika politik, bagaimana terhadap pemilih orang muda segala macam itu yang tentu menjadi evaluasi bagi PDIP saat hari ini. Ya. Walaupun pemenang, Mas Kris, tapi kan terjadi penurunan ya secara Iya, terhadap penurunan, dari betul. ya sekitar prestasi terbesar kan ketika pemilu 99 Iya. 30-an%. Ya, Dan luar PDIP biasa. hanya sekitar pada 20-an, sekarang hanya Iya. 16%. Itu Iya. apapun bahwa tetap pemenang Iya. tetapi memang terjadi penurunan itu harus Iya. menjadi koreksi, Evaluasi. evaluasi untuk PDIP ke depan. Iya, Bapak. betul. Targetnya sebenarnya kan kemarin ketika 2014 memenangkan Pak Jokowi, PDIP menang, ya, lalu 2019 juga 2 kali menang Pileg dan Pilpres. Target awalnya kan double hat-trick. Ya. Menang Pileg, menang Pilpres. Ya, Nah, ya, tentu ini juga evaluasi apa yang kemudian dinamika politik, situasi politik ini yang menjadi evaluasi PDIP ke depan. Ya. Tentu karakter pemilih kita ke depan kan memang sebagian besar masyarakat kita dari demografi politik santri abangan pria kan sebenarnya Sudah mulai hilang. ya sudah mulai cair, tapi memang karakter untuk bagaimana pemilih nasionalis partai nasional ke depan itu tetap
punya prospek ya Ya. OG PDIP. Apalagi tadi captive pemilihnya itu ya sekitar 15-16%. Ya, Makanya sebenarnya kalau sekarang PDIP di angka 16%, itu memang captive-nya PDIP ya di kisaran angka itu. Ya, Kira-kira begitu. Artinya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, PDI Perjuangan akan tetap mewarnai dan menjadi tetap partai papan atas lah di dalam kancah perpolitikan Indonesia, terutama legislatif ya. Jadi saya kira dan ini apapun partai politik, lambang partai politik adalah pasti perolehan parlemen. Betul. Ya. Bukan pilpres, pilgub, bukan. Sehingga prestasi PDI Perjuangan saat ini sebagai pemenang tetap luar biasa menurut saya ya. 3 kali itu berturut-turut. Ya, hat-trick. Nah, bagaimana dan tokoh-tokoh muda kan banyak ya sekarang ini PDI Perjuangan juga. Ya, beberapa incumbent senior justru tidak terpilih lagi dan memang generasi-generasi muda banyak yang kemudian terpilih. Iya, artinya banyak bukan pembaruan, newcomer lah. Kaderisasi di PDIP berjalan dengan baik. Dengan baik, artinya yang senior keluar, yang junior masuk banyak. Dan mulai ada regulasi juga bahwa kalau sudah 3-4 kali atau berapa ya itu udah di legislatif itu harus sudah mundur 3-4 kali gitu. Mulai ada regulasi di internal partai. Dari dulu memang ada, tapi nggak jalan juga. Artinya itu berbahaya. Kalau kemudian tidak dicalonkan, dia akan pindah partai. Ini bahaya juga menurut saya ya. Karena potensi perpindahan sangat tinggi. Dan itu berbahaya kalau menurut saya ya pembatasan. Kecuali oleh undang-undang ya. Tetapi kalau partai sendiri membatasi hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu bahayanya adalah apabila mereka pindah. Dan kalau suaranya besar kan repot. Walaupun sebenarnya itu salah satu opsi untuk bagaimana menggerakkan kaderisasi partai ya, supaya juga yang muda bisa. Menurut saya yang benar adalah bagaimana partai ini tetap selalu mengisi kader-kader baru di dalam pileg pencalonannya. Sehingga kombinasi antara incumbent sama yang baru. Toh jumlah tidak semua incumbent terpilih kembali. Betul. Ini faktanya. Itu fakta politik. Jadi biarkanlah rakyat yang menentukan, tidak usah dibatasi oleh regulasi, rakyat yang akan menentukan. Ya, itu lebih natural gitu ya Mas ya. Kalau dalam satu dapil juga 8 sampai 12. Iya. Komposisinya kan bisa diatur tuh. 3 yang baru, 3 yang lama, ya bisa dibagi lah. Tapi apapun, di berbagai daerah kalau kita lihat. Iya Mas. Kemunculan tokoh-tokoh muda di PDIP itu kan luar biasa. Betul. Artinya PDIP tetap punya prospek yang luar biasa dari segi kaderisasi. Gimana? Ya memang partai yang berbasis kader kan memang PDI Perjuangan yang nasionalis, lalu PKS kan itu memang partai yang berbasis kader dan memang konsistensi itu yang kita harap ke depan terus dilakukan oleh PDIP. Bagaimana proses kaderisasi, rekrutmen. Dan juga saya pikir juga bukan hanya di legislatif Mas, tapi di eksekutif juga itu juga penting karena kan wilayah partai kan jadi legislatif dan juga bagaimana eksekutif. Bagaimana nanti pemilu kepala daerah pilkada di 2024 nanti Desember itu juga PDIP harus tetap mempunyai peran signifikan bagaimana menjadikan kader-kader PDIP sebagai dalam pimpinan daerah. Pimpinan daerah baik di provinsi, di kabupaten kota. Ini kan kontestasi yang katakanlah lanjutan ya babak 1 kemarin pemilu 2024 pileg pilpres, tapi bagaimana nanti pilkada juga. Dan di 2019 kan mayoritas kepala daerah itu PDI Perjuangan di gubernur jumlah ya. Ya dari sisi jumlah ya. Kader loh ya. Mohon maaf bukan begini maksud saya. Bukan sebagai pengusung. Partai pengusung ya. Tapi kader yang menjadi. Betul. Kader yang menjadi. Itu PDI Perjuangan cukup luar biasa. Betul. Nah, bagaimana 24 ini minimal kan kalaupun tidak wali kota, gubernur, wakil lah. Nah, itu harus ada ya gitu. Gimana konsepnya? Saya melihatnya pilkada 2024 itu tadi terkait kontestasi kemarin 2002 pemilu presiden 2024 itu terkait ke sana saya pikir. Jadi salah satu alasan untuk membuat pilkada serentak itu kan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu ada pola yang kesinambungan dan inline.
baik dari sisi kebijakan, tapi juga dari pola koalisi Oke. di pusat dan juga di daerah. Oh iya iya. Itu kan misalnya dulu zaman era Pak Jokowi kan koalisi partai pendukung pemerintah di pusat itu bisa tidak linear dengan apa di daerah yang kadang-kadang itu terkait dengan efektivitas kebijakan policy terutama dari pusat pemerintah daerah. Nah, ini juga menjadi apa desain pola apa pilkada serentak tentu apa arahnya ke sana. Tetapi residu-residu apa namanya pemilu 2024 itu akan banyak mempengaruhi tentang bagaimana betul. Walaupun tidak terlalu ya, karena namanya politik lokal berbeda dengan politik nasional, perolehan suara juga berbeda. Persis. Misalnya tidak semua, khusus PD Perjuangan, tidak semua daerah PD Perjuangan bisa mencalonkan sendiri kan? Persis. Harus berkoalisi. Ya. Nah, sehingga tentu ada yang bisa memaksakan kadernya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, bisa mendikte lah. Ini yang kemudian kan apa ada semacam apa ya konfigurasi apa koalisi di pusat itu apakah sedikit banyak juga akan linear di koalisi apa di pemerintah daerah itu yang kemudian tentu menjadi apa PR bagi PDIP karena misalnya apakah kemudian koalisi Pilpres kemarin dan kemudian makanya ini kan persoalan posisi PDIP akan di mana di pemerintahan apa Prabowo Gibran ini akan seperti apa ini tentu sedikit banyak akan memberi warna pola koalisi di pilkada itu Mas. Ya, tapi PDI Perjuangan di tahun 2019 juga banyak bekerja sama dengan Gerindra. Ini. Tapi kan apa dinamika politik. Betul. Nah, itu kan karena politik lokal berbeda lagi kan. Jadi artinya politik semi permanen, koalisi permanen atau semi permanen boleh itu hampir sulit dibentuk karena berbeda waktu ya. Kecuali kalau Mahkamah Konstitusi dulu tidak membedakan rezim pilkada dan pemilu. Mungkin bupati, gubernur, presiden, wah itu bisa koalisi semi permanen itu. Ya, itu. Ini kan ada rezim apa pemilu dan kemudian rezim pilkada. Kemudian ketika diserentakkan itu kan, nah jadi siklusnya jadi apa namanya sekarang sama 5 tahunan. 5 tahunan hanya tahun yang sama. Tahun yang sama kalau dulu kan dalam 5 tahun ada 3 gelombang. Tapi luar biasa apapun ya, efisien dan efektif. Walaupun pemilu serentak di tahun yang sama, bukan di hari yang sama. Kalau hari yang sama, luar biasa. Pemilu nasional dan pemilu daerah lah kita konsepnya begitu. Beda. Tapi apapun koalisi kemudian residu tetap ada dan jarak. Tapi di koalisi di Indonesia ini kan cair ya. Wow, PKS sama PDIP tidak bisa kerja. Saya bilang di daerah-daerah tertentu PKS sama PDIP koalisi juga. Betul. Bahkan PKS Prabowo, saya di Solo saya juga dukung Mas Gibran kan begitu. Itu klaim PKS tuh. Nah, memang iya. Karena semua partai pada waktu di Solo mendukung Mas Gibran kan karena lawannya adalah independen. Nah, kemudian di Surabaya PDIP balas sendiri lawan 9 partai walaupun menang. Nah, ini bagaimana prospek itu menunjukkan kualitas kader kan berarti kan? Ya satu memang kualitas kader itu memang PDIP memproduksi kader dengan apa rekrutmen sekolah partai segala macam. Tapi juga pada saat itu kan memang ketika PDIP menang di pusat dan memang di daerah-daerah juga perolehan kursi itu kan secara signifikan juga akan berpengaruh. Betul. Tetapi yang kemudian pola yang mungkin saya baca berbeda di pemilu 2024 karena keserentakan di tahun yang sama. Itu residu yang saya maksud tadi termasuk juga bagaimana sebenarnya kelelahan politik. Karena kan gotong royong di pileg dan pilpres itu kan menguras tenaga dan biaya logistik. Bagaimana nanti ketika untuk pilkada. Nah, itu kan serentak lagi. Serentak. Walaupun beban itu terdistribusi ke semua partai politik, bukan hanya PDI Perjuangan. Betul. Nah, tentu ini tentu menjadi bahan nanti bagaimana ya formulasi. Karena saya menduga memang harapan dari koalisi pemerintahan nanti presiden terpilih harapannya itu koalisi pemerintahan di pusat sedapat mungkin linear, dengan daerah, simetris dengan koalisi di daerah. Karena memang dulu salah satu kritik bahwa pilkada dengan 3 gelombang itu adalah memang tadi tidak linear. Nah, ini yang kemudian apakah secara politik nanti
akan menyulitkan gerak politik PDIP pada saat membangun koalisi-koalisi di pilkada. Ya, bisa saja terjadi kunci-mengunci politik. Nah, ketika memang makanya saya melihat pola sekarang koalisi pemenang pemilu 2024 sampai dengan Oktober, Mas. Saya melihat pola koalisi misalnya ada Nasdem, ada PKB, kemudian sudah quote and quote merapat ke kubu koalisi Prabowo Gibran. Saya melihat itu masih sementara. Karena mereka ingin mengamankan bagaimana nanti untuk pilkada. Makanya kan kita lihat bagaimana Caimin misalnya. Ini kita persoalan pilkada dulu. Bahwa nanti setelah Oktober seperti apa dinamikanya lebih persoalan lain. Ya, ini kan semacam ada ketika sekarang apakah koalisi akan di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Ini 2 tahap. Saya melihat untuk kepentingan pilkada dulu. Dan nanti nanti setelah 20 Oktober ketika sudah pelantikan presiden. Betul. Ada kemudian pembagian bagaimana koalisi di kabinet segala macam. Nah, inilah kemudian tentu makanya gestur politiknya PDIP itu kan secara lihat itu lebih condong akan mengambil posisi di luar pemerintahan. Gesturnya ya, walaupun nanti akan diputuskan resmi nanti di Rakernas. Tetapi ini yang kemudian juga bahan pertimbangan bagaimana strategi pemenangan PDIP di pilkada. Itu include karena memang ketika nanti koalisi di pusat itu akan dibuat atau diharapkan linear simetris dengan koalisi di daerah demi efektivitas pemerintahan, tentu kata mengganggu itu tentu menjadi bagian dari strategi itu. Nah, ini yang kemudian tentu menjadi bahan kajian PDIP ya, seperti apa. Karena kan kepentingan bukan nanti bersama Prabowo Gibran di 2024 Oktober, tapi ini November pilkada. Yang itu juga perlu ngecaknya gimana ini. Dan itu penentuan jauh sebelum presiden dilantik. Persis. Sudah harus ditetapkan koalisi-koalisi itu kan. Betul. Karena Agustus kan pendaftaran. Betul. September sudah mulai kampanye. Tinggal coblosannya November, walaupun sudah di rezim presiden baru. Tapi prosesnya kan konfigurasi koalisinya harus disiapkan sekarang. Betul. Dan saya lihat di daerah-daerah juga cair juga. Masih cair sementara di daerah ya. Artinya semua partai membuka pendaftaran. Tapi kalau saya amati di beberapa daerah dari kita tilik-tilik begitu ya, Mas. Memang ada beban yang berat dari partai-partai menghadapi pilkada 2024 ini. Saya tadi beban politik karena kelelahan politik, baik kelelahan fisik, mental dan juga nggak terpilih kan juga kelelahan fisik dan mental ya, kelelahan finansial. Tapi juga bagaimana memposisikan berada di mana terkait koalisi ini. Ini jadi hal penting. Itu berbeda ketika pilkada belum serentak. Ada 3 gelombang selama satu rezim pemerintah 5 tahun ada 3 gelombang. Sehingga bisa jadi pola koalisi itu bisa bergeser ya, lebih dinamis. Ini kan serentak. Nah, serentaknya menjadi PR untuk membangun ya semacam koalisi permanen atau koalisi sementara dalam untuk semi-permanen. Semacam itu, Mas. Dan repotnya daerah-daerah itu rata-rata banyak partai politik yang tidak bisa mencalonkan sendiri. Persis. Ya, bukan hanya PD Perjuangan, partai manapun ada daerah-daerah tertentu atau banyak daerah yang jumlah perolehan suara itu merata. Iya. Karena bahkan partai non-parlemen pun juga memiliki suara yang tidak sedikit. Betul. Perindo, PBB, partai non-parlemen di daerah tertentu ya. Betul. Di daerah tertentu ada PSI, ada APBB, ada Perindo, PPP. Spektrumnya berbeda dengan spektrum nasional. Iya, itu mungkin juga akan banyak mewarnai. Ya. Dinamikanya. Kalau saya teringat kata-kata Bung Karno. Romantika. Jadi romantika Diamond. Jadi kalau PDIP kemarin itu menurut saya pemilu yang cukup berat. Pemilu cukup berat. Bagaimanapun juga Pak Jokowi menjadi salah satu lokomotif dari PDIP. Ketika Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi ya, Gibran ya. Gibran bersama dengan Pak Prabowo kan kesannya Pak Jokowi juga kesana ya. Meninggalkan PDIP gitu kan. Nah, di satu sisi ya hasil sekolah kader, hasil apa kan ada romantika. Bagaimana mereka melakukan perjuangan-perjuangan
sehingga menghasilkan dinamika dan dialektika yang baik gitu. Ya. Jadi saya pikir harusnya di pilkada ini, pengalaman kemarin di Pilpres cukup bagus gitu. Kalau menurut Mas Ari gimana? Ya bahasanya Mas Bayu romantika. Kalau bahasa saya beban politik. Nah, beban politik ini yang memang harus diolah oleh PDIP. Apakah beban politik ini beban yang kemudian memberatkan langkah-langkah strategi politik PDIP, atau beban politik benar-benar menjadi cambuk untuk partai ini, cambuk yang akan menempa. Betul. Bangkit kembali untuk merebut kembali. Nah, Cuma luar biasanya kan begini, kalau PDI Perjuangan itu mendahulukan kader. Itu baik, kalaupun salah satu ya, pimpinan daerah, pemahaman pimpinan daerah itu kepala daerah dan atau wakil kan. Ya. Jadi kalau saya melihat gimana, ke depannya apakah juga masih seperti itu? Bahwa PDI sepanjang masih ada kader. Ya, PDI adalah salah satu partai yang konsekuen selalu mengusung kadernya. Mengutamakan kadernya. Selagi masih terkecuali tidak ada calon kader di wilayah itu. Ketika hanya partai pengusung. Karena harus realistis kan. Kadang-kadang menjadi pengusung juga. Walaupun yang diusung menjadi kader. Misalnya, gimana? Ya memang kekuatan PDIP sebagai partai kader pada kader-kader, kualitas kader, dan memang tapi bagaimana itu dibangun dengan strategi politik ya. Karena apapun tadi seperti Mas Bayu cerita, pengalaman politik, romantika atau cerita pahit pemilu 2024 itu akan banyak berpengaruh. Tinggal bagaimana mental politik kader PDIP ini. Gini, PDI Perjuangan kan pernah menang mutlak tahun 99, 2004 kalah. Yang menang Golkar kan gitu kira-kira. 2009 kalah lagi, tambah turun lagi. 2014 naik, 2019 artinya sebenarnya, dan 2019 ini menurut saya bukan pengalaman jelek buat PDI Perjuangan, karena bagaimanapun dia pemenang bro, kecuali 2004 itu yang menyakitkan, Bu Mega presiden loh waktu itu, kan gitu kan, kalah, kemudian Pilpres kalah, Pileg kalah, itu kan double kalah. Iya betul. Makanya tapi kan ada cerita drama politik relasi PDIP dengan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi ini tentu menjadi romantika, mungkin pepukulan politik yang itu harus menjadi pelajaran dan juga pelajaran tinggal bagaimana memberikan impact yang negatif atau positif atau menjadi cambuk positif untuk nanti mengkonsolidasikan. Nah, tapi kan ciri khas Banteng itu ketika ditekan mereka akan kuat, konsolidasi. menyatu. Ya. Banteng ketaton. Iya. Banteng itu harus dikasih bendera merah. Iya. Baru. Nah, sekarang bendera merahnya bukan yang satu, Mas. Dikelilingi bendera merah. Wah, itu itu akan menjadi energi untuk mengkonsolidasikan PDIP. Tapi pilkada tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi sebenarnya kan. Jadi ini memang merupakan ujian berat bagi PDI Perjuangan untuk tetap hat-trick di dalam memenangkan kader-kadernya ya. Jadi bukan mengusung menang, tapi menempatkan kader-kadernya atau tokoh-tokoh yang dikader kemudian. Misalnya PNS, itu kan bukan kader partai, tapi terafiliasi di kemudian hari bisa TNI. Kan bisa saja TNI, Polri. Dan PDIP disiplin dengan itu. Memang harus semuanya lewat sekolah partai. Bukan, maksud saya tetap menjadi program utama PDI Perjuangan. Gimana kira-kira? Ya, karena juga memberikan kesempatan lah kepada tokoh-tokoh nasionalis yang tidak punya hak politik. Bukan kader itu. Nah, itu bisa dikaderkan. Belum punya hak politik di PDIP. Di nasional, karena PNS kan nggak punya hak politik. Tetapi dia belum pensiun juga. Dia mendaftar. Dia pensiun tatkala sudah mengajukan ke KPU. Itu baru pensiun. Artinya sekolah partai belum mungkin. Ya, mungkin PDIP membuka ruang untuk tokoh-tokoh nasionalis, figur-figur nasionalis punya komitmen ideologis komitmen ideologis pada pasti kan ada fit and proper kan? Ya, ada fit and proper, ada proses di internal partai, dialog, ada komunikasi, ada dialog untuk menempatkan. Karena kan apapun kan mengutamakan kader. Tapi ketika ada figur yang memang punya preferensi politik, ideologi yang sama, tentu itu juga menjadi patut dipertimbangkan untuk didukung atau dicalonkan oleh PDIP. Betul. Dan polanya kan banyak. Pak Jokowi sendiri kan bukan kader awalnya. Bukan. Pak Rudi. Iya, betul kan. Dan banyak pola dan memang pola-pola seperti itu saya pikir masih jalan. Sekarang sedang proses pemetaan kan, dan memang
sudah para calon-calon kepala daerah sedang mendaftar minta rekomendasi kan. Makanya orang minta rekomen dari DPC atau DPD lalu gimana ditembuskan ke DPP. Karena kan penentuan tetap di DPP nih. Nah, penentuan di DPP. Jika evaluasinya jelas, arahnya jelas dan pasti semua wawancara, fit and proper dan sebagainya kan kira-kira seperti itu ya. Dan saya pikir itu pengalaman sejarah panjang PDIP dengan partai pemenang tadi, punya mental sebagai partai pemenang, dan tadi posisi dalam kondisi tekanan politik hari ini itu kan menjadi kekuatan konsolidasi yang efektif untuk internal PDIP saya pikir. Tapi kalau secara kepartaian dibilang tekan juga enggak lah. Wong pemenang kok, kalau ditekan kalah mutlak kan gitu. Kalau kalah itu mungkin ditekan. Seperti 2004 nggak ada tekanan itu kalah aja. Wong penguasa ya. Kalau kita lihat secara. Ya apapun kan oke menang pileg disyukuri ya. Tapi kalau bersyukur, tapi kalau ya, harapannya menang pilpres juga kan, alhamdulillah gitu loh. Pilpres kan bukan karena salahnya partai. Karena kualitas calonnya nggak didukung rakyat kan itu aja sebenarnya. Ya, tapi kan mekanisme dan dinamika yang terjadi dalam proses pilpres itu kan tentu tetap menjadi mewarnai suasana kebatinan kader-kader PDIP. Ya, mungkin ada juga sebagian yang mengatakan gini, gimana pandangan Mas Ari? Habis dia sih coba kalau yang bukan dia, tapi ini ya mungkin lain. Nah itu kan macam-macam di PDIP kan masih terbelah dalam proses calon kan gitu. Tapi kan memang proses pilpres kita, terutama masuk pilkada ya, rejim pilpres pilkada itu kan memang pemilih. Rakyat itu hanya diberikan paket jadi oleh partai politik. Bahwa seleksi pertama itu oleh partai politik. Nah itu kan kemudian rakyat itu hanya menerima paket jadi. Bahwa kemudian kemarin ada 3 pasang pilpres itu kan paket jadi dari partai politik. Ya udah pilihannya yang menurut Anda gitu. Itu kan ada mekanisme partai yang kemudian dan koalisi partai yang kemudian menentukan itu. Dan polanya sama nih, Mas. Dalam nanti bagaimana pilkada gitu. Artinya partai politik sebagai tempat persemaian tumbuh berkembangnya pemimpin tetap akan dilihat dalam pilkada nanti. Apakah partai-partai mana yang bisa melahirkan pemimpin dari internal, pemimpin yang dari non politisi tapi punya afiliasi atau terafiliasi atau preferensi politiknya dengan partai itu misalnya gimana? Mas Eri? Iya, tentu semua partai termasuk PDIP walaupun sebagai partai kader akan membuka kader-kader tokoh atau figur potensial di daerah. Itu tentu akan membuka diri untuk itu. Karena memang apapun dalam politik, partai apapun itu kan dalam kontestasi pemilu orientasinya kan menang. Harus menang. Caranya menang. Karena ya kalau mengutamakan kader oke, tapi kan nanti di kontes nih antara kader kemudian figur yang memang potensial. Ada proses wawancara, bagaimana nominasi, lalu ketika harus dipilih kan ada potensi elektabilitasnya seperti apa, popularitas seperti apa. Ini kan semua dihitung. Nah, saya pikir itu bagian strategi partai-partai termasuk PDI Perjuangan. Nah, nih PDI kan mau rakernas, ya kan? Semua orang menunggu. Kira-kira, apakah bergabung dengan pemerintahan, ataukah di luar pemerintahan? Di luar pemerintahan. Gimana menurut Mas Ari? Kalau menurut Mas Ari gimana? Apakah besok di rakernas itu akan ada keluar statement itu, atau tidak? Rakernas tentu ya nanti walaupun kemudian ya rakernas akan menerima masukan dari daerah seperti apa ya, posisi PDIP seperti apa, walaupun gesturnya saya sudah bisa kita dugai gestur politik PDIP kalau dia konsisten dengan apa yang kemudian yang sudah kesejarahan terutama dalam pemilu 2024 ini akan mengambil posisi di luar pemerintahan. Dan saya pikir konsistensi itu yang harus dipegang oleh PDIP sebagai bagian dari untuk konsolidasi internal dan juga menjaga konstituen. Konstituen yang 16,7%, 16,70% harus dijaga. Bahwa yang menjadi kekecewaan dan kebatinan PDIP itu juga menjadi kebatinan para pemilih PDIP itu juga harus dijaga. Apapun yang terjadi, menang pilek yes. Tapi menang pilpres kadernya kalah dalam pilpres itu juga sesuatu yang harus diterima. Dan itu fakta. Itu fakta politik dan itu juga harus diafirmasi. Bagaimana kemarin proses MK, bagaimana narasi di publik dan itu harus linier. Kalau justru kalau mengambil posisi
masuk dalam pemerintahan justru tidak konsisten, tidak linear ibaratnya. Jadi sebaiknya berada di luar. Berada di luar. Oke. Tetapi politik dinamis, Mas. Ya. Dugaan saya nanti Januari Kongres kan. Ya. Nah, karena situasi politik juga bisa sangat dinamis. Ya. Kalaupun PDIP akan masuk ke pemerintahan, itu tidak di awal, mungkin di tengah pemerintahan. Dugaan saya tidak di awal, Mas. Karena tentu kebatinan pemilih, kebatinan kader itu perlu dijaga. Ya. Dan Ya, kan artinya dalam susunan kabinet awal ini sebaiknya ataupun kemungkinannya PDI Perjuangan di luar pemerintahan. itu opsi terbaik Ya. secara politik ya, Ya. untuk PDIP menjaga konstituen, modal politik, pemenang di pileg, dan kemudian bagaimana proses pilpres kemarin, opsi terbaik itu. Dan PDIP sudah pernah 10 tahun di luar pemerintahan. Iya. Jangan Pak SBY. Ya memang kan Banteng kalau di luar galak. Cuman kalau di dalam nggak ngerti juga, bingung. Itu persoalannya. Bu Itu Mega, DNA oposisi. Nah, DNA-nya oposisi. Bu Mega sekarang dianggap sedang berenung. mengalami Perenungan. topo bisu. Ya, perenungan. Perenungan. Beliau kan Tapi- biasa selalu tidak membuat respon yang gimana. Ya, tidak reaktif lah Tidak ya. reaktif. Tidak reaktif. Tapi hari ini beliau mengunjungi Pameran seni. pameran seni. Nah, itu untuk menyenangkan pemilik seni karena konstituen. Jadi bukan ada apa bagaimanapun, Butet adalah pendukung utama dan budayawan yang cukup populer. Nah, tentu Bu Mega tidak akan menyia-nyiakan dukungan itu. Ya. Nah, tentu secara psikologis beliau hadir itu sudah layak Makanya dan seharusnya. menjaga hati. Apakah itu pertanda? Enggak juga. Ya, maksudnya menjaga hati Menjaga konstituen, konstituen. kader itu yang utama sekarang buat PDIP. Ya, Nah, betul. Dan memang makanya kalau PDIP masuk ke pemerintahan itu malah menimbulkan kekecewaan. Ya. Pemilih captive atau loyalis PDIP ini bisa marah misu-misu, Kok Mas. ngene ngono? Kok yang ini? Wah, serah cedok. Banteng ketaton kok cepet Banteng- cepet Banton- mlebu rumah sakit kan Oh, gitu dah. Banten ketaton kok ngelokro. Nggak bisa. Banteng Tapi ketaton bahwa kok mlebu rumah sakit. dinamika politik Bisa nanti saja. 2024, 2029 Dalam perjalanan waktu. dalam perjalanan walau-walau. waktu terbuka kemungkinan untuk PDIP bergabung. Masuk, ya. Mungkin di tengah. Ya, di tengah. Ya, Komunikasi yang penting komunikasi politik Nah, berjalan dengan tergantung baik, juga proses politik internal PDI Perjuangan, di mana apakah terjadi regenerasi di dalam Kongres nanti. Betul, nanti makanya saya bilang Ini sangat menentukan. Januari 2025 Kongres PDIP itu kan seperti menentukan apa? sebenarnya. Apakah Masih Bu Mega ataukah atau ke Bu Mega Putri Mahkota atau Putra Mahkota? Itu kan, nah, P1 apa P2? nah, itu. Itu kan tapi dugaan saya dengan kondisi politik hari ini di internal PDIP masih Bu Mega. Ya, bisa, dugaan saya ya. bisa. Karena memang berbeda ketika PDIP menang Pileg dan Pilpres, Mas. Ya, Kalau itu terjadi mungkin Bu Mega legowo. sudah bukan legowo, kalau bukan soal legowo tapi soal timing. Iya. Timing untuk bagaimana partai ini tetap terjaga. Iya, iya. turun Itu- di saat di atas. Tapi ketika butuh karena kan kita harus mencarikan figur yang kuat seperti Bu Mega untuk menyatukan partai. Iya. Itu hari ini baru Bu Mega. Dan itu kemudian dugaan saya ya, Iya, dugaan saya nanti di Kongres. Tentu ini menjadi dinamika bahwa nanti mungkin dinamika bergerak berbeda ya bisa Semua bisa terjadi bisa politik terjadi. kan. Dan apakah Kongres ini membuat Bu Mega ingin melakukan sebuah gerakan yang luar biasa seperti regenerasi tadi? Itu kan tidak mudah Betul. untuk melepaskan kekuasaan, kewenangan yang demikian terbiasa dilakukan, dan kemudian beliau meninggalkan dunia politik, kira-kira seperti itu ya? Ya. Tapi saya melihat dimensinya lebih pada bukan personal Bu Mega ya. Ya. Soal bagaimana kesiapan partai ini menerima pemimpin baru. Nah itu Setelah maksudnya, Mega, ya. dan itu agak sulit. Ini kan agak menjadi sulit Ya. tatkala kita membuat hal seperti itu. Gimana Abdul Rizal? Ya, jadi memang tentu pertimbangan seorang Megawati dengan tokoh politik
paling senior hari ini dengan Bu Mega yang Iya. pegang partai kan. Tentu dengan semua pengalaman politiknya, jatuh bangunnya dan semua pengalaman panjang. Itu Bu Mega punya pertimbangan matang untuk seperti apa nanti tapo kepemimpinan PDIP. Tentu dia sudah menyiapkan ya siapa pengganti saya. Tapi kapan waktu yang tepat? Nah, ini yang tentu jadi masalah. ini yang kemudian dan kondisi politik mutakhir pasca pemilu 2024 ini tentu dugaan saya dugaan kuat itu ya nampaknya bukan waktu yang tepat karena menyatukan mengkonsolidasikan partai itu menjadi pekerjaan utama sekarang. Ya karena PDI Perjuangan adalah Megawati. Nah, Megawati adalah PDI Perjuangan. Nah, itu jadi yang orang bicara PDI Perjuangan sesungguhnya bicara Megawati. Nah, ini sebagai partai ya. Apakah hal ini bisa pandangan ini bisa berubah bahwa PDI Perjuangan adalah PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati, beda ya? PDI Perjuangan adalah Megawati dan PDI Perjuangan yang sedang dipimpin oleh Megawati. Nah ini akan terjawab pada Kongres nanti. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan tapi kita membaca dinamika politik yang terjadi di eksternal PDIP dan di internal, saya pikir masih Bu Mega. Ya artinya PDI Perjuangan adalah Megawati. Atau memang ada sebuah mungkin semacam ketua harian atau dia ketua pertimbangan atau apa. Jadi mungkin tidak secara eksekutifnya Bu Mega lagi, tapi mungkin sudah ada layer kedua. Penyempurnaan anggaran dasar ADRT. Di mana struktur partai DPP itu ada semacam Dewan Pembina zaman Pak Harto di Golkar itu kan di PDIP nggak ada. Ya makanya semacam Dewan Pertimbangan, Dewan pusat, Suronya lah. Ya itu disesuaikan atau dibuat tambahan ketentuan seperti Dewan Pembina Golkar di zaman Pak Harto misalnya. Ya dan itu juga opsi yang baik untuk katakanlah secara gradual memberikan estafet kepemimpinan seperti pada kalau pengganti. Di Demokrat majelis tinggi Kan, walaupun Mas AHY, tapi Pak SBY kan masih, walaupun tidak secara day to day. Mungkin bisa juga. Pola seperti itu bisa diambil. Jadi Dewan Dan saya pikir itu pilihannya yang bagus, Mas. Dewan Pertimbangan Pusat diperluas kewenangannya. Betul. Bukan hanya memberikan nasihat mungkin ya gimana? Iya, tapi semacam ada presidennya, ada prime ministernya gitu loh. Ya, seperti majelis tinggi lah. Ya, majelis tinggi partai. Untuk ketentuan untuk hal-hal tertentu diputuskan oleh majelis tinggi. Betul. Seperti di Golkar zaman Pak Harto kan ya. Tentu ada walaupun penyesuaian organisasi, Kongres adaptasi. Bali kemarin kan ada wacana itu. Ada pembentukan SR, Situation Room. Iya. Yang diketuai oleh Mas Prananda. Ya. Itu akan mungkin cikal bakalnya mungkin akan keluar dari sana. Iya, bisa. Bisa pola seperti itu. Ya. Tinggal jadi ada pengurus eksekutif, pengurus harian, yang tetap ketua umum istilahnya, tapi untuk kebijakan tertentu yang misalnya strategis. Penetapan calon presiden, calon gubernur, dan lain-lain, misalnya harus sepertujuan ketua Dewan Pertimbangan misalnya. Majelis tinggi. Saya pikir itu kalau di PDI Perjuangan di Perpu kan. Iya, Dewan Pertimbangan Pusat lah. Pertimbangan Pusat. Jadi perluasan wewenang atau kewenangan di Perpu lah kira-kira gitu. Itu yang tentu khususnya ketua di Perpu. Betul, itu tentu menjadi opsi. Tum, asik yo. Ari Nur Cahyo. Sekolahin yang muntilan tuh. Sekolahin yang muntilan. Ngaku-ngaku, ben ngaku adik kelasku. Sekolahin yang muntilan. Iya. Agomo, berbasis agama. Ora berbasis agama. Sekolah yang muntal yang desa. Iya. Sekolah yang desa. Direktur eksekutif no kutha. Iya. Iki rada perjuangannya rada wangun. Iya. Ya masih perjuangan. PDI. Ora ono PDIP ning ora ono PDI nen perjuangan. Perjuangan berjuang terus. Sindiket perjuangan. Para sindiket ya. Para sindiket itu apa sebenarnya?
Ya lembaga kajian, think tank dan kajian. Oke. Lebih ke politik dan kebijakan. Oke. Jadi memberikan masukan kemana kira-kira? Ya kepada pemerintah, partai. Gitu. Kemarin ikut bermain-main di Pilpres itu ya. Memberikan masukan-masukan. Masukan. Kemarin kalah gitu kan? Cerita aku itu Mas. Ya bukan soal kalah dan menang. Ini soal kan bagaimana kita memberikan warna. Ini soal peran. Siap. Soal peran. Kalau menang itu beda. Ibarat kanvas, kita harus bisa menggoreskan puas. Kalau tidak bisa melukis, ya mewarnai. Jadi para sindiket itu lebih banyak pada kajian. Pada hal-hal yang kajian advokasi kebijakan, dan masukan-masukan ya, baik lembaga eksekutif maupun lembaga politik kira-kira gitu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial ataupun lembaga politik kira-kira. Betul sekali. Meja makan Ari Nur Cahyo, Pandit. Meja makan selanjutnya. Terima kasih.